Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maha bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan dalam ketaatannya dalam rangka sholat Jumat secara berjamaah. Semoga yang kepada kita ini mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam dari kita semoga kepada Bapak besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setia sampai akhir zaman. Sebagaimana Khatib mewasiatkan kepada kita, marilah kita meningkatkan iman dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami akan menyampaikan tentang kunci hidup bahagia dan nyaman dari Imam Al-Ghazali. Jadi ada sementara dari kalangan kita didefinisikan tentang kebahagiaan itu dengan identik dengan kepemilikan harta benda. Meskipun kita tidak memungkiri bahwa kepemilikan harta benda itu bisa menyebabkan kita merasa bahagia. Namun sejatinya faktor kepemilikan harta benda itu hanya salah satu faktor penyebabnya kita itu bahagia. Jadi masih banyak faktor lain yang membuat kita sebagai manusia itu bahagia. Terkadang kita melihat sisi-sisi dalam materialistik kita yang nyata-nyata itu tidak membuat manusia itu bahagia. Ada kisah, dia seorang miliarder, dia seorang CEO perusahaan, namanya Stephen Jobs, itu orang Amerika. Di akhir hidupnya dia mengatakan bahwa hidup ini adalah dari kesuksesanku sendiri, tapi saya tidak bahagia. Tidak ada yang saya miliki di akhir hidup saya. Aset saya miliki, tapi di saat saya sakit tidak ada yang bisa menolongnya, tidak bisa digantikan. Kalau supir mobilnya bisa digantikan, perusahaan bisa dipimpin yang lain. Tapi ketika saya sakit tidak ada yang menolong di saat kita menghadapi dalam kematian. Jamaah sekalian, jadi ini salah satu contoh, berarti banyak faktor yang meskipun sifatnya itu bukan materi, namun bisa menyebabkan kita itu merasa bahagia. Nah, hal ini diungkapkan oleh Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, menyampaikan perihal penyebab manusia itu bisa bahagia dalam satu karyanya yang berjudul Kimia As-Sa'adah, jadi kimia kebahagiaan. Dalam kitab ini Imam Ghazali menjelaskan perihal tentang kebahagiaan sejati. Berkaitan dengan kebahagiaan ini, maka Imam Ghazali mengungkapkan bahwa
Kebahagiaan itu bisa diraih ketika kita bertemunya anggota tubuh kita yang sesuai dengan sesuatu dengannya, artinya yang sesuai dengan satu silvernya dengannya. Artinya maka kenikmatan atau kebahagiaan itu, misalnya kebahagiaan mata itu ketika melihat namanya pemandangan yang indah. Kemudian ada kebahagiaan telinga ketika kita mendengarkan suara-suara yang merdu. Begitu juga dengan anggota tubuh kita yang lain. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ada bagian yang lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Qalbu kita, hati kita, sebagaimana anggota tubuh yang lainnya. Hati kita itu juga akan merasakan namanya kebahagiaan ketika bertemu dengan sesuatu yang satu frekuensinya, satu gelombangnya, atau istilah dalam Al-Quran, dalam tasawuf sufi itu ada wasilahnya, yaitu apa? Ma'rifatullah. Dengan cara ma'rifatullah, mengenal Allah, karena hati itu diciptakan untuk yang demikian. Jamaah semua rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengumpamakan, ketika seseorang itu belum memahami tentang misalnya permainan catur, atau mungkin sekarang aplikasi game di zaman sekarang ini, kita itu anggap kita merasa biasa-biasa saja karena belum paham. Namun ketika orang tersebut kita sudah mengerti sistemnya dan pola aplikasinya, maka kita akan merasa bahagia, bahkan menikmati, bahkan menghabiskan waktu itu dengan game itu, bahkan dikatakan candu dalam game itu. Nah, jamaah rahimahullah, begitu juga dengan qalbu kita, dengan hati kita ini. Ketika hati kita ini belum ma'rifat kepada Allah, bisa jadi kita akan menganggap Allah dan ajarannya itu dengan biasa-biasa saja. Namun ketika kita sudah berhasil menggapai namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, maka kita akan merasakan nikmat, bahagia dan ingin selalu bersamanya. Jadi inilah kebahagiaan sejati yang tidak akan terombang-ambing oleh dinamika kehidupan di dunia. Masyarul muslimin rahimahullah. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, kebahagiaan mata ketika melihat sesuatu yang indah, kebahagiaan telinga ketika mendengar sesuatu yang merdu, kebahagiaan hidung kita ketika mencium aroma yang wangi, dan seterusnya. Semua itu kita tahu bersifat fana, bersifat sementara, yang pada akhirnya akan sirna. Terlebih lagi ketika ajal itu tiba atau kita mengalami namanya kematian. Nah, sementara kebahagiaan qalbu, kebahagiaan hati kita ketika ma'rifat itu akan berlangsung lama, bahkan sama sekali tidak akan terganggu dengan datangnya kematian. Bahkan sebaliknya, kebahagiaan itu akan semakin meningkat ketika ajal itu tiba, karena kematian itu merupakan pintu gerbang untuk bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu bagaimana cara kita meraih ma'rifatullah untuk menggapai kebahagiaan itu? Untuk meraih ma'rifat, masih di dalam kitab Kimia Sa'adah, Imam Al-Ghazali menyebutkan langkah pertama adalah, langkah kita pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, serta instrumen yang menyertai kita. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fussilat ayat 53 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka
bahwa Al-Quran itu adalah benar. Selanjutnya Imam Al-Ghazali pun mengutip sebuah perkataan yang cukup masyhur dan kita sudah mengenalnya kalau yang sering pengajian di tasawuf itu, makna yang sangat dalam bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Imam Al-Ghazali menekankan maksud mengenal di sini itu tidak hanya organ kaki kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, dan seterusnya. Akan tetapi yang lebih dari itu adalah seorang yang salih, seorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mestinya mengenal namanya dimensi batinnya yang ada di dalam dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali mengatakan, sungguh telah berkumpul di dalam batinmu sejumlah sifat. Di antaranya adalah sifat binatang, sifat hewan buas, setan dan malaikat. Ini masih di kitab Kimia As-Sa'dah. Maka dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, sifat-sifat yang bersemayam dalam diri manusia ini mempunyai selera bahagia yang berbeda. Kebahagiaan binatang adalah ketika makan, minum, tidur dan bersetubuh. Kebahagiaan binatang buas adalah berkelahi, menyerang dan membunuh. Kebahagiaan setan melakukan tipu daya, dusta dan kejahatan. Jadi semua karakter tersebut, kata Imam Al-Ghazali, telah bersemayam dalam diri manusia, diri kita. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali menyindir kita, jika kita termasuk golongan binatang, hewan buas atau setan, maka perbanyaklah melakukan hal tersebut. Namun perlu diingat bahwa kebahagiaan yang demikian itu bersifat sementara, bersifat fana. Nah sebaliknya, kebahagiaan malaikat itu adalah ketika menyaksikan namanya keindahan Tuhan, memandang wajahnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal demikian karena malaikat sepenuhnya terbebas dari karakter binatang maupun setan yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu jemaah Allah, untuk menonjolkan karakter malaikat, kalau di alam tasawuf ada namanya alam malakut, alam kepatuhan dalam diri seseorang adalah kita harus bisa dengan mengendalikan hawa nafsu kita serta karakter binatang dan setan yang ada dalam diri kita. Dengan demikian, kebahagiaan sejati menurut Imam Al-Ghazali adalah ketika seseorang mampu mencapai ma'rifatullah, mampu mencapai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita raih dengan cara mengendalikan hawa nafsu kita, menurunkan tensi berupa karakter binatang dan setan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah sampai kondisi yang demikian, maka hati kita bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala atau terkoneksi dengan wifi semesta istilahnya. Sekarang yang pada akhirnya kita bisa menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subhanallah, kita lanjutkan sedikit lagi karena waktu yang sangat singkat. Lalu apa elemen-elemen kebahagiaan atau faktor-faktornya atau sifat-sifatnya? Setelah kita mengetahui namanya kebahagiaan sejati manusia, kita juga harus mengetahui namanya elemen-elemen apa saja yang bisa mengantarkan kita memperoleh kebahagiaan itu. Jamaah subhanallah, menurut Imam Al-Ghazali ada 4 elemen supaya kita mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu mengenal diri kita, mengenal Allah, mengenal dunia, mengenal akhirat. Pertama, mengenal diri, ma'rifatun nafs. Kunci untuk mengenal Tuhan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala
dengan cara ya, kita bertafakur siapakah kita ini, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan akan kemana nanti setelah kehidupan ini di akhirat. Kehidupan dunia ini kita coba berpikir tentang anggota tubuh kita, bahwa itu kita lemah dan keterbatasannya. Maka hal ini akan mendorong kita untuk menemukan Tuhannya, menemukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah, ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan sebaik-baiknya akan mengantarkan kita tidak salah dalam memilih Tuhannya. Kita akan terhindar dari sifat menyekutukannya, karena Allah itu tidak suka untuk disekutukan atau untuk didualkan. Bila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka kita juga tidak akan putus asa dari rahmatnya Allah yang sangat luas ini. Sehingga kita akan berusaha mentaatinya dalam rangka untuk memperoleh ridhonya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian Allah. Lalu yang ketiga, kita mengenal dunia, ma'rifatud dunya. Seorang yang mengenal dunia dengan baik, maka ia tidak akan menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, melainkan menjadikannya wasilah untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati, yaitu di akhirat. Kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, mengenal akhirat, ma'rifatul akhirah. Manusia yang mengenal akhirat dengan baik dan membuatnya ini, kita akan tidak silau namanya dengan kegelapan dunia. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang dan melelahkan setelah menjalankan hidup kita di dunia ini, dunia yang sementara ini. Sehingga kita harus berusaha untuk mempersiapkan bekal kita dengan sebaik-baiknya menuju akhirat. Jamaah subhanallah. Demikian ketika kita mulai mengetahui keempat elemen ini, kita sebagai manusia akan mendorong memahami hakikat tujuan manusia kita ini diciptakan, dari mana kita hidup, untuk apa kita dunia, dan mau kemana setelah kehidupan ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina irji'u ila rabbika fadkhuli fi ibadi wa Allahumma la tu'zil 'ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu
وسلم تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا خالق الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عز وجل قدرتك وتعالى وادخل تكفينا إيمانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ولا تتوكل